Halo semua, jadi aku dari BEM Vokasi Universitas Brawijaya di sini mau bawain podcast tentang gimana sih vokasi di Indonesia dan vokasi di Universitas Brawijaya. Nama aku Elsa Ligar Karina dan di sini ada dua narasumber yang sangat-sangat menginspirasi. Yang pertama dari Mas Yogi sama Mas Aldis. Mas Yogi, kenalan dulu. Oke, halo semuanya. Ya, kenalin nama aku Stefanus Pradipta Yogi Setiawan. Teman-teman aku biasa panggil aku Yogi. Dan di tahun ini diamanahkan sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya. Oke, aku perkenalin namaku Aldis Priang Raksa. Di sini juga dari Vokasi Universitas Brawijaya sama kayak Mas Yogi-nya. Di sini aku di BEM diamanai sebagai Menteri Koordinator Sosial dan Politik. Gitu. Nah, dua orang-orang ini termasuk orang-orang yang penting di BEM Vokasi UB. Lalu sebelum kita lanjut masalah vokasi UB, aku pengen denger sih dari Mas Yogi sama Mas Aldis ini gimana sih menurut Mas Aldis sama Mas Yogi sendiri tentang stigma vokasi di Indonesia ini. Di samping kita tahu kayak kita itu dipandang sebelah mata di Indonesia. Dari Mas Aldis dulu mungkin. Oke, dari aku ya. Ini vokasi itu kalau misalnya teman-teman tahu itu ibaratnya kalau misalnya kita di SMA atau SMK, vokasi itu SMK-nya, universitas yang lain itu SMA-nya gitu. Jadi kita ya aku tahu sih kalau misalnya vokasi itu sama orang tuh di bawah harap kayak di undermanaged gitu loh sama teman-teman sama masyarakat Indonesia gitu. Padahal sebenarnya vokasi sendiri itu di mana kita tuh ditargetkan untuk lebih terjun ke pekerjaan gitu, lebih ke praktek gitu. Ibaratnya 70-30 lah sama materi dasar-dasar gitu. Cuma di sini kita lebih banyak dapat soft skill, lebih banyak dapat soft skill dan hard skillnya tuh imbang gitu, bukan cuma hanya sekedar teori-teori aja gitu sih. Gitu. Dari Mas Yogi sendiri gimana? Iya, sebenarnya apa yang diceritain sama Mas Aldi sih ada benernya juga, karena itu nggak bisa dipungkiri bahwa terkadang lulusan pendidikan vokasi itu seringkali dianggap remeh. Karena seperti yang kita tahu, stigma yang berkembang di masyarakat sekarang ini, kalau nggak sarjana nggak bakal cukup pendidikannya, kalau nggak sarjana itu nggak bisa dapat kerjanya kerja, bakal susah dan lain sebagainya lah. Alasan-alasan yang mengapa gelar sarjana menjadi sesuatu yang digadang-gadang. Tapi juga tidak bisa dipungkiri juga bahwa industri sekarang ini juga kadang juga netapin ini loh, kriteria bahwa harus sarjana yang bisa kerja di industri ini. Benar-benar. Tapi pada hari ini lulusan vokasi itu juga semakin kesini juga semakin survive di dunia kerja. Kehadiran vokasi pun sekarang ini mampu untuk mencetakkan lulusan-lulusan yang siap di dunia kerja dan menjadi sorotan pemerintah belakangan ini. Hal itu membuat pendidikan vokasi semakin berbenah dari waktu ke waktu dengan kurikulum-kurikulum yang memperbanyak praktik pada lapangan. Dan dari hari ke hari kesini pun vokasi juga banyak peminatnya, kayak yang tahu di angkatan 2019 itu 2019 itu 1.600 kan mahasiswa barunya di Brawijaya kan ya. Dari 1.200 di tahun 2018 dan kemungkinan mungkin bisa bertambah di tahun ini. Dan ya makin kesini juga banyak peminatnya dari lulusan vokasi. Tapi itu sih yang menarik, kayak apa ya, kita itu di compare sama anak sarjana nggak sih? Jadi kayak vokasi di compare sama anak sarjana padahal orientasi kita yang kita pelajari itu juga beda. Sebenarnya apa ya, vokasi sama teman-teman vokasi kan dapatkan gelar diploma gitu ya, diploma. Sedangkan sarjana kan dapat gelar sarjana gitu kan. Sebenarnya kita tuh nggak bisa dibandingin kayak apple to apple gitu sih gitu. Jadi mereka emang dididik, yang teman-teman sarjana dididik untuk menjadi seorang yang lebih intelektual, lebih banyak teoritisnya gitu. Sedangkan kita kan dididik untuk menjadi praktisi gitu. Tapi emang kerasa nggak sih dari Universitas Brawijaya pun dari kakak-kakak ini kan pasti beda jurusan kan ya? Yang Mas Yogi dari teknologi informasi, Mas Aldis FTV itu film dan televisi itu gimana? Banyak banget prakteknya apa gimana? Kalau aku sih ya dari public relation itu jujur semester 1 itu banyak banget, semester 2 banyak banget, kerasa banget meskipun pandemi seperti ini pun kayak oh iya ya banyak banget prakteknya, beda sama teman-temanku S1 kayak
ngeresum, bikin Bikin makalah. esai. Nah itu kalau di FTV sama teknologi informasi sendiri gimana? Siapa dulu nih? Ya, kalau di TI pun ya mungkin sama lah kayak teman-teman IT yang lain, kita bikin project sana sini, kita bagaimana respon kita ketika ada klien, terus ya banyak project yang dimana kita bisa nantinya nggak kaget lah ketika di dunia kerja itu gimana. Mungkin nggak jauh beda kalau di TV gimana? Kalau FTV ini kan film dan televisi ini kan biasa dibanding sama teman-teman ilmu komunikasi yang di FISIP gitu kan. Mungkin sama kayak PR gitu ya. Cuma kalau di FTV sendiri sih kita lebih banyak prakteknya sih, kayak bikin produk berita acara, berita TV gitu, acara-acara TV, bikin film-film gitu. Tapi kita bener lebih banyak ke prakteknya daripada ke teoritisnya gitu. Teori ada, cuma kita lebih banyak praktek. Lebih banyak prakteknya. Nah, sebenarnya sih kalau dipikir-pikir dulu waktu awal-awal aku juga mau masuk vokasi itu kayak vokasi ini malah jurusannya unik-unik ya, kayak public relation, FTV, desain, bisnis e-commerce, itu yang paling menarik sih. Dan selepas dari itu semua, apa aja sih program studi yang disediakan di vokasi UB? Apa ada penambahan setiap tahun? Apa ada pengurangan? Apa bagaimana? Ya, jadi untuk program studi di vokasi sendiri ada 5. Ada program studi desain, ada program studi administrasi bisnis, ada program studi manajemen perhotelan, ada program studi teknologi informasi, program studi keuangan perbankan. Udah berapa itu? Udah 5. Ada 5 program studi. Terus di program studi itu juga masing-masing juga ada bidang minatnya, dan semuanya ada 15 bidang minat. Berarti jadi bercabang lumayan, gitu ya? Iya, bercabang. Lumayan banyak karena memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di industri saat ini gitu. Terus gimana sih cara kita buat menyiapin masuk sama vokasi UB? Ya, aku yakin banget sih setiap tahun itu pasti ada perubahan. Nah, kalau yang aku sendiri sih ada jalur prestasi sama jalur tulis. Yeah. Nah, masa angkatannya Mas Aldi sama Mas Yogi ini gimana? Oh iya, Dis? tahun Ceritain, berapa Dis. sih? Apa? Kita tahun Bukan? 2018. Oh, bukan 2020. Astagfirullahaladzim. Nggak benar. Masih muda ya? Masih muda kita. Gimana diceritain, Dis? Jadi tahun 2018 itu emang masih ada satu jalur di vokasi Brawijaya, itu jalur SMPV, seleksi tes tulis lah, ibaratnya kayak tes mandiri gitu. Oh, sama ya berarti ya, sama tahun Iya. 2019. Cuma bedanya dari tahun 2019 itu dia ada jalur prestasi gitu. Gitu. Kalau tadi ditanyain bagaimana persiapan, sebenarnya tiap tahun tuh beda-beda. Mungkin ada kok, kemarin aku barusan nemu salah satu channel YouTube itu jelasin gimana sih tesnya vokasi itu, maksudnya kayak seperti apa tuh ada. Cuma soal itu pasti beda-beda karena soalnya itu biasanya lebih banyak pengetahuan umum gitu. General ya, yang general. Itu kalau dibaratin sama SBM nih ya kita semua pasti teman-teman SBM ya. Itu lebih mudah vokasi sebenarnya. Jujur ya, ini jujur aja lebih banyak vokasi. Aku tuh masih ingat dua pertanyaan di soalku. Oh iya, apa itu? Itu waktu itu kan 2018, waktu zaman-zaman Piala Dunia kan. Oh iya, Ya, kayaknya tahu nih saya. Nah, itu soalnya itu adalah berapa negara yang ikut Piala Dunia. Itu serius. Padahal ini tes masuk perguruan tinggi ya? Bener. Dan itu kayak gak make sense gak sih? Kayak Iya. ya itu pengetahuan sejarah ya. Pengetahuan umum. Terus yang pertanyaan kedua, waktu itu ada tren pelari tercepat. Oh iya, ada. Itu gini, siapa nama pelari tercepat yang kemarin memenangkan medali emas gitu, dan di negara mana? Itu ada pertanyaannya. Jadi kayak mungkin karena kita dididik untuk update gitu, untuk mencari berita. Mungkin emang sih kayak orang-orang remehin, apaan sih pertanyaan kayak gini doang gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi pandang yang lain, kayak berarti kita tuh dituntut untuk mengetahui update yang terbaru seperti apa. Jadi kita tuh emang di vokasi tuh dididik untuk mencari tahu yang lebih baru seperti apa, biar kita tidak ketinggalan zaman. Itu sih. Bener. Bener. Tapi kayak orang-orang itu ya, kayak aku sendiri sih pengen
orang-orang tuh menganggap vokasi tuh tak kasih gambaran, ngerasakan sendiri ini loh vokasi, nggak kayak yang mereka pikirin, nggak kayak orang-orang tua yang ini mau jadi apa sih vokasi, masuk vokasi jadi apa, mending jadi kayak kedokteran, terus itu hukum dan lain sebagainya. Tapi aku sendiri sih pertamanya emang nganggap stigmanya itu kayak kok gini ya vokasi, kok aku masuk vokasi sih kayak nggak terima. Tapi waktu aku ngejalanin, oh nggak seperti itu ya, maksudnya Benar. ada reasonnya gitu loh, dan ternyata lebih enak ini, dan aku dapat kayak banyak pengalaman baru, terus teman-temannya juga pada solid semua. Iya bener. Iya bener nggak sih kalau vokasi lebih solid nggak sih? Iya, karena Pas- memang kondisinya ya, budayanya yang berbeda dengan kultur yang di fakultas saya, di mana di vokasi memang seperti itu treatmentnya. Seperti itu. Terus prestasi balik lagi ya di vokasi Universitas Brawijaya itu, prestasi vokasi UB ini di kancah perlombaan nasional maupun internasional ini apa meyakinkan, apa udah ada, apa belum ada, apa gimana? Iya, kemarin ada yang barusan juara di Thailand. Iya, Beberapa kali sempat delegasi dari vokasi, mungkin bisa dilihat di lini masanya vokasi UB atau BEM vokasi UB, banyak banget delegasi dari vokasi yang memenangkan beberapa medal dan beberapa penghargaan yang memang tidak bisa dipungkiri, memang lombanya juga sudah gede ya platformnya. Iya di Singapura, Korea Selatan gitu. Sering kok, banyak banget Berarti malah. setiap tahun kayak banyak banget gitu ya? Nggak cuma satu biasanya, kadang lebih dari satu malah. Oh malah lebih banyak? Lebih banyak, lebih dari 3 malah biasanya. Alhamdulillahnya Oke, sih. Oke. Dan ini sih yang menarik, kayak vokasi Universitas Brawijaya ini sudah mampu nggak sih menerima mahasiswa yang berkebutuhan khusus, di samping Universitas Brawijaya itu nerima disabilitas, dan vokasi sendiri ini apa menerima? Apa tidak, apa gimana? Oke, dibilangi menerima apa enggak, kita jawab kemarin udah diumumin juga di lini masanya Brawijaya kalau vokasi menerima teman-teman dari difabel. Dan for information aja, tahun 2018 vokasi adalah nomor 1 dari semua fakultas yang ada di Brawijaya penerima teman-teman difabilitas yang bisa masuk ke vokasi, yang diterima di vokasi gitu. Jadi itu nomor 1 se-Brawijaya. Nomor 1 yang menerima disabilitas paling banyak paling itu banyak. program vokasi. Iya, itu tahun 2018, 2019 kalau nggak salah tetap masuk 5 besaran gitulah. Itu jadi emang tadi di vokasi ini kita tidak menutup mata lah untuk menerima teman-teman difabilitas. Jadi kita nggak mau gimana ya, kita tetap mau menerima mereka apa adanya gitu. Karena mereka juga masih Mereka punya berhak, harapan nggak sih? iya. Punya harapan juga, dan di berita pun aku juga kayak lihat disabilitas itu peluang kerjanya juga tinggi kalau bisa survive kan ya. Kan karena setiap manusia yang di Indonesia sendiri kan juga dilindungi undang-undang kalau kita tuh berhak menerima pendidikan dan menerima kehidupan yang layak gitu. Oke. Terus apakah ada diskriminasi nggak sih terhadap prodi atau bidang minat yang baru dengan prodi atau bidang minat yang udah lama? Iya, nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Memang kita sama-sama. Perasaan diri sendiri. Iya, memang beberapa orang sempat berstatement seperti itu. Tapi memang karena jiwa-jiwa praktisi kita untuk saling bersaing di dunia industri ya mungkin ya. Iya, benar. Yang membuat kita untuk semakin per bidang minat dan per prodi itu memacu untuk apa sih yang kita bisa sumbangsikan, produk-produk apa saja yang bisa kita buat. Berlomba-lomba menjadi yang lebih baik gitu, menjadi yang terbaik dari yang terbaik Ya, gitu mungkin loh. konotasinya sih diskriminasi, tapi Iya. tidak Nggak Namanya ada. nggak seperti itu, terlalu mendramatisir ya. Iya, bener banget. terlalu yakin nonton apa drama apa itu merit itu. Live ya. Terus berarti Mas Aldi sama Mas Yogi ini udah ya? Apa? Magang hitungannya. Apa belum? Kalau magang itu sebenarnya ada beberapa perbedaan gitu. Oh iya bentar. Kita kasih tahu kalau misal vokasi itu kita cuma sampai 4 semester ya. Jadi gini, vokasi itu ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Kecuali tergantung dia diploma 3 apa diploma 4. Oh iya. Kalau misalnya diploma 3 ya kita emang 3 tahun. Kalau diploma 4 ya kita 4 tahun gitu. Kalau misalnya ditanya magang, ini ada perbedaan dari masing-masing bidang minat gitu. Untuk tahun sekarang itu ada perbedaan di mana teman-teman dari prodi teknologi informatika itu magangnya itu mulai di semester 5
Jangan teman-teman prodi yang lain itu dimulai dari semester 4. Itu khusus untuk yang 3 tahun. Beda lagi sama teman-teman yang 4 tahun gitu. Terus pengalaman magang yang mungkin Mas Yogi sama Mas Aldis pernah lah denger cerita dari cutting-cutting. Gimana sih, apa ada hal yang seru, apa ada hal yang susah, apa ada hal yang menarik yang bisa diceritain tentang magang sendiri gimana? Ya. Soalnya kan masuk dunia kerja kan. Iya benar. Masuk dunia kerja dan itu pasti beda vibe-nya dari yang kita kuliah sama Pasti. kita penerapannya di dunia kerja, orang baru, lingkungan baru, tekanan baru. Gimana? Bener. Kalau dari cerita cuttingku yang di IT sih, beberapa mata kuliah yang diajarkan memang tidak diterapkan di dunia kerja. Tapi sekalinya kita magang, ilmu-ilmu yang kita serap di kantor lah atau di tempat magang itu sangat berguna banget, apalagi dengan jangka kita magang yang lebih banyak dari teman-teman sarjana dan kita bisa lebih nge-explore lah. Dan tentunya benefitnya tuh banyak banget lah ketika kita magang itu. Jadi ketika kita melakukan perkuliahan benar-benar disiapkan mental dan ilmunya apa saja, dan ketika di magang nanti tinggal eksekusi saja dan benefitnya banyak banget lah ketika magang. Mungkin kalau Aldis ada cerita dari kantornya. Bener sih yang diomongin sama Mas Yogi. Kalau dari FTV tuh lebihnya itu kita dibaca di 2 gitu. Ada yang mau fokus ke televisi, ada yang mau fokus ke film gitu, yang ke produk house gitu. Kalau dari cutting aku yang dari FTV tuh ya mereka emang gimana ya, media itu dituntut untuk deadline. Itu deadline tuh cepat banget gitu. Yang mereka ya ada yang sambat gitu kayak aduh capek gini. Tapi mereka di sisi lain mereka seru gitu dengan proses dinamika waktu lika-liku kantor. Drama selama perkuliahan. drama deadline apalagi kan. Itu mereka enjoy aja sih, kayak ya sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu. Ya emang bener kalau kita magang itu pasti berbeda dengan apa yang diteoriin di kampus gitu. Nah disitulah titik dimana kita untuk mengimprove gitu, kita untuk mengetahui seberapa luas sih ilmu, mengimplementasikan ilmu yang udah kita dapat gitu, dan kita mengembangkan ilmu-ilmu tersebut gitu. Lalu, ini banyak sih ditanyain sama orang-orang, kalau semisal kita D3 itu bisa nggak sih ekstensi ke S1 dan kita ngulang S1 ke 4 tahun, jadi kayak diploma itu 3 tahun, terus S1-nya 4 tahun, jadi kita kuliah 7 tahun. Apa gimana kalau sistem ekstensi, dan apa bisa vokasi Universitas Brawijaya itu melakukan ekstensi? Ya, untuk ekstensi bisa untuk teman-teman diploma 3 ya. Jadi nanti kalau nggak salah 2 tahun ya? 2 tahun. Sekitar 2 tahunan lah. Tergantung mahasiswanya sih kayaknya. Dan juga matrikulasi kurikulumnya juga. Jadi bisa untuk teman D3 di beberapa fakultas seperti IT ke Filkom, apa yang kemarin itu? PR ke FISIP. Ya, itu bisa untuk melakukan ekstensi. Dan memang ya itu tadi tergantung dengan matrikulasi kurikulumnya akan berapa tahun, apa 1,5 atau 2 tahun, dan nanti untuk pembiayaannya ya diatur sama fakultas yang bersangkutan gitu. Betul. Kalau emang nggak mau kuliah di Brawijaya juga di Univ lainnya juga masih bisa buka gitu. Oh bisa Di beberapa kampus bisa untuk melakukan ekstensi ya, saja nanti mungkin kurikulumnya yang berbeda. Cuman kan dari mata kuliah kita itu disamain dari mata kuliah di sana gitu, dicocokin. Nanti ketika udah dicocokin nanti keluar tuh berapa tahun untuk penyelesaian gitu. Iya, tapi juga harus untuk menjadi sebuah bahan pertimbangan di mana ketika kita ekstensi pembahasannya pun juga bakal beda dengan kultur di vokasi yang mana mengedepankan praktik di lapangan, walaupun memang tujuan kita di S1 adalah untuk memperdalam ilmunya lagi gitu sih. Lalu bagaimana sih prospek kerja lulusan vokasi Universitas Brawijaya? Nah ini yang menarik ini yang harus dibahas. Kalau prospek sendiri itu sampai saat ini saya dapat dari informasi dari cutting saya udah lulus mulai tahun 2016 ke atas gitu. Ini FTV ya Pak, Prodi lain? FTV ada, Prodi lain juga ada. Itu kalau ada dari Prodi dulu ya, Prodiku dulu itu ada yang udah keterima di Metro, udah ada yang keterima di NET, udah ada yang bikin PH sendiri, udah ada yang ikut PH orang lain juga, PH yang nggak terkenal Visinema itu kemarin ada yang magang. Production House itu juga ada yang ikut kemarin juga magangnya beliaunya ini juga di production house gitu.
Jadi kalau dikatain prospek kerja itu masih masuk kok gitu. Kalau dari prodi lain juga ada yang kerja, ada yang sebagai bisnis kayak buka usaha sendiri itu juga banyak gitu. Tinggi kalau kalau bicara mengenai apakah prospek lulusan vokasi di dunia kerja, karena memang jatuhnya adalah kita yang disiapkan untuk mental kerjanya dan bagaimananya ketika di lapangannya. Jadi hanya tinggal kita bagaimana survive lah, mampu untuk mengeksplor life skill kita lah kalau kata jargonnya vokasi Brawijaya. Explore your life skill. Bener. Asik. Apalagi buka mata banget pas waktu Bapak Presiden Jokowi ngomong kalau semisal butuh itu untuk revitalisasi pendidikan vokasi. Bener. Itu bikin peluang banget gak sih? Bener. Bahkan vokasi ini kan tidak hanya ada di Indonesia gitu. Di negara-negara luar tuh vokasi tuh sebenarnya jauh lebih tinggi gitu. Iya, jauh lebih tinggi kayak Jerman. Iya, apalagi Jerman itu bener-bener vokasi itu tidak dianggap remeh gitu. Jadi emang di Indonesia tuh butuh lah informasi kalau vokasi itu juga bagus gitu loh, tidak hanya semata-mata sarjana aja gitu sih. Kan itu kita di sini nih itu yang akan membuktikan vokasi 20, 10 atau berapapun tahun ke depannya nanti. Ya harus ada generasi yang berubah dulu. Kalau nggak gitu nggak bisa dipandang nggak bisa dipandang sebelah mata lagi. Iya bener sih. Nah yang terakhir nih, harapan apa yang Mas Yogi sama Mas Aldis pengenin di vokasi Universitas Brawijaya dan adik-adik yang mau masuk ke vokasi, ke perguruan tinggi dan terutama vokasi, gimana biar kita nggak salah pilih dan ayo kita harus masuk vokasi itu gimana? Oke. Aku dulu nih ya. Jadi gini, kalau aku sih harapanku semoga kedepannya nanti vokasi itu tidak dianggap remeh, kembali lagi dianggap remeh sama orang masyarakat Indonesia. Itu pasti, dimana kita harus membutuhkan dengan produk-produk vokasi itu yang berkualitas gitu. Terus untuk yang dikatain tadi bagaimana cara biar nggak salah milih, caranya adalah yang pertama, kenali kamu siapa dulu. Kenali kamu mimpimu tuh mau jadi apa, kamu mau kemana. Tetapin dulu jalan yang ingin kamu lakukan. Yang kedua, ketika kamu udah nemuin kamu siapa, kamu bakatmu di mana, kamu mau jadi apa, tentuin, cocokin dari di vokasi itu punya apa gitu. Misalnya aku suka bacot nih Kak, suka ngomong gitu. Terus yaudah masuk PR. Aku pingin media, aku pingin desain gitu. Bisa masuk desain, bisa masuk DKV, bisa masuk FTV. Aku suka ngoding Kak gitu, masuk ke TI atau SI. Aku suka hukum, aku suka manajemen gitu. Aku masuk administrasi hukum. Jadi kenalin diri kamu sendiri. Oh iya, aku pengen bisnis. Aku pengen bisnis Kak, pengen cara bagaimana bicara bisnis, masuk bisnis e-commerce gitu. Jadi kenali kamu siapa dulu. Dan jangan mikirin stigma masyarakat nggak sih kayak ngapain masuk vokasi, soalnya kan proses orang itu beda-beda nggak sih, kita nggak bisa kayak nge-compare proses kita sama orang lain, soalnya itu bakal beda banget kan. Ada omongan gini, lek awakmu meloi omongane wong kapan melakui gitu. Wah siap, agak bahasa Jerman. Itu bahasa Indonesianya kalau kamu ngikutin kata orang, terus kapan kamu mau jalan. Ya, nah itu menarik banget sih. Terus kalau Mas Yogi ini gimana? Ya hampir sama mengenai harapan kita yang pinginnya yang lebih baik lagi lah untuk kedepannya. Dan untuk harapannya untuk vokasi sendiri sih biar stigma-nya di masyarakat ini nggak semakin kesini bisa memandang bahwa memang lulusan-lulusan vokasi ini adalah lulusan-lulusan yang mampu untuk survive di dunia kerja, dan harapannya untuk vokasinya sendiri juga bisa mempertahankan bahkan untuk memperbaiki kurikulum yang ada supaya memang lulusan yang dicetak itu memang benar-benar yang siap di dunia kerja. Dan untuk adik-adik yang ingin masuk nih, yang ingin memilih vokasi, tenang aja, nggak akan salah pilih kalau misalnya di vokasi, karena memang vokasinya adalah platform buat teman-teman biar bisa ngembangin life skill ya teman-teman. Nggak hanya teori doang. Nggak hanya teori doang, praktek pun kita juga kenceng banget. Jadi nggak akan salah pilih ketika teman-teman ambil vokasi. Yang diterima juga banyak. Oh iya, Diterima tahun ini kayaknya banyak banget kayaknya. Yang diterima juga banyak. Bau-baunya 1.800. Ya, yang diterima banyak. Jadi kalau nggak daftar keterima, dulu aja. Iya. Daftar dulu aja, jalur prestasi habis ini dibuka. kalau nggak keterima SBM atau SNM, jalur aja ke vokasi. Tuh. Apa vokasi dulu aja langsung aman. Jadi kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih banget buat Mas Yogi terima sama kasih. Mas Aldi sudah meluangkan waktunya buat kita
Siap Kak Lusan. sharing santai lah ya tentang vokasi dan pendidikan vokasi di Indonesia maupun di Universitas Brawijaya. Ya semoga aja tahun ini adik-adik di masa pandemi ini kita juga nggak tahu keputusannya bagaimana. Betul banget. Untuk perguruan tinggi, dan semoga kalian tidak berpikir lagi gimana stigma buruk dari vokasi di Indonesia itu seperti apa. Dan kalau kalian mau ngulik sih, kalau kalian mau lihat berita, padahal ada aspek yang keren dan unik di vokasi itu sendiri yang nggak bisa kalian compare dengan sarjana maupun apapun itu. Jadi masuk vokasi Universitas Brawijaya. Betul banget. Bener, asik. Ketemu kita. Ya kalau ketemu. Betul lah pasti.